Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap semoga semuanya sehat, selalu sehat, dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan pernah putus asa ya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Luki. Teman-teman bisa memanggil saya Ibu Luki. Jadi selama 1 semester ke depan kita akan belajar bersama, belajar matematika. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan mengulas apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sebelumnya ada quote dari Josh Cantor bahwa the essence of mathematics lies precisely in its freedom. Jadi inti dari matematika terletak pada kebebasannya. Jadi terserah nanti teman-teman menggunakan cara apapun asalkan prinsipnya benar, konsepnya benar, bisa dipertanggungjawabkan, maka itu sah-sah saja dalam matematika. Kalau teman-teman sudah belajar matematika lebih lanjut, maka kebebasan berpikir itu akan semakin terbuka. Tujuan dari pembelajaran matematika adalah melatih kita. Jadi nanti kita akan bersama-sama mencapai tujuan itu. Yang pertama, melatih kita untuk bisa berpikir logis, kritis, dan sistematis. Itu dulu saja. Jadi kita nanti akan bersama-sama melatih kita berpikir kritis, logis, dan sistematis. Materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar, kedua, persamaan dan fungsi kuadrat, ketiga, transformasi, dan keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Teman-teman bisa belajar dari mana saja, silahkan mengambil sumber dari manapun untuk belajar matematika. Tidak harus melulu dari saya. Silahkan pelajari di YouTube, banyak sekali sumber, banyak sekali teman-teman guru lain yang menerangkan, yang barangkali bisa lebih memahamkan teman-teman. Pada bab pertama kita akan belajar perpangkatan dan bentuk akar. Yang akan kita pelajari di materi ini yang pertama bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi kalau ada istilah eksponen itu artinya bilangan berpangkat. Eksponen 1 artinya pangkat 1, eksponen 2 artinya pangkat 2, eksponen 3 artinya pangkat 3, dan seterusnya. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Kemudian pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Pangkat 0 itu seperti apa? 2 pangkat 0 berapa? Pangkat negatif itu 5 pangkat min 3 berapa? Dan bentuk akar, misalnya akar 12 itu berapa? Bagaimana cara menyederhanakan akar 20, dan seterusnya. Dan notasi ilmiah, ini penting kita pelajari. Nanti kita akan gunakan pada pelajaran IPA, pada pelajaran fisika, kimia, untuk menyederhanakan suatu bilangan, menyederhanakan bentuk suatu bilangan yang besar. Kita masuk pada bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi kalau ada istilah eksponen, sekali lagi saya tegaskan bahwa eksponen adalah bilangan berpangkat. Contoh, 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4. 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Demikian juga setengah pangkat 3, artinya setengah dikali setengah dikali setengah sebanyak 3 kali. Setengah pangkat 3 artinya 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 per 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 5. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 per 5 pangkat 3 artinya 2 per 5 kali 5 kali 5. 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga dari contoh-contoh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa definisi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Bentuk umum dari bilangan berpangkat ini bisa kita simpulkan bahwa A pangkat N dengan A-nya adalah bilangan pokok dan N-nya adalah bilangan pangkat. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali
3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3 plus 2 sama dengan 6 pangkat 5. Demikian juga dengan bilangan yang lain, misalnya 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 1. Bilangan pokoknya sama, maka bilangan pangkatnya bisa kita operasikan. Kalau perkalian kita jumlahkan, artinya 3 pangkat min 2 plus 5 plus min 1 sama dengan 3 pangkat 2. Sekarang mari kita coba 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat min 3. Kita tulis 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat min 3. Bilangan pokoknya sama, maka bisa kita lakukan operasi. Jadi 4 pangkat 5 plus 2 plus yang 3 sama dengan 4 pangkat 7 dikurangi 3 4 pangkat 5 4 kali 4 kali 4 sebanyak 4 kali 16 kali 16 256. Selanjutnya min 5 pangkat 2 dikali min 5 pangkat 1 dan 1/4 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat min 5 kali 1/4 pangkat min 2. Kita coba. Min 5 pangkat 2 dikali min 5 pangkat min 1. Artinya min 5 pangkat 2 plus min 5
7 pangkat min 2 sama dengan 1/7 pangkat 2, dan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Teman-teman boleh cari di Google atau dimanapun. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya ini, coba berikan contohnya. Bahwa yang pertama, bilangan negatif apabila dipangkatkan sebanyak n genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Dan yang kedua, bilangan negatif apabila dipangkatkan sebanyak n ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Yang pertama, bilangan negatif kalau pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Bilangan negatif kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Mari kita coba. Bilangan negatif misalnya min 2 kita pangkatkan suatu bilangan yang genap, contohnya 4, maka akan menghasilkan min 2 dikali min 2 kali min 2 sebanyak 4 kali. Ini min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2, hasilnya min 2 kali min 2 plus 4 plus 4 dikali min 2 min 8 min 8 dikali min 2 plus 16, jadi positif. Nah, bagaimana kalau pangkatnya ini ganjil? Kalau yang ini tadi kan pangkatnya genap 4, misal sekarang kita pakai min 2 pangkat 3. Dikali min 2 plus 4 plus 4 dikali min 2 min 8. Nah, dari sini kita bisa buktikan, kita bisa mengetahui bahwa suatu bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif kalau pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sekarang contoh yang lain, min 1. Min 1 pangkat 100 misalnya, maka hasilnya akan positif 1. Coba teman-teman nanti bisa buktikan. Selanjutnya min 1 pangkat 99, ganjil kan 99. Kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif min 1. Bisa dipahami ya? Sekarang ini mari berlatih 1-10, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sifat-sifat bilangan berpangkat yang lain akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lagi apa yang sudah kita pelajari hari
bilangan negatif, kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Barangkali itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Al-afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.